selamat sore jemaat GPDI Salom dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bersyukur di hadirat Tuhan kalau sore hari ini kita dapat melakukan ibadah secara online. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saudara, tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Kita akan menyatukan hati di tempat ini. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita satukan hati dalam doa kita pada sore hari ini. Bapa di surga, bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau sore hari ini kami dapat melakukan ibadah karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari Tuhan Kau lawat pribadi lepas pribadi, jemaat yang ada di rumah maupun pemirsa di seluruh tanah air. Kau akan melawat juga seperti Engkau melawat kami di sini. Mari Tuhan, kami akan mulai ibadah sore hari ini dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita akan pujikan dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Katakan Dia mati bagiku. He's so good to you and me.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita siapkan bejana hati kita untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, besar kasih-Mu Tuhan, besar mulia kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Glory. Haleluya. Mulia kasih-Mu. Haleluya. Bangkan hidup. Haleluya Yesus. Perbuatanmu, Yesus Tuhan, penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan sungguh buat pengorbanan.
Salam, selamat sore, selamat Paskah. Saya percaya melalui kebangkitan Tuhan, kita pun dibangkitkan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih, sebelum kita memasuki kegiatan ibadah sistem atau lewat streaming ini, kita mari bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada, terlebih kami boleh menikmati ibadah lewat streaming ini. Kami undang hadirat-Mu, lawatan-Mu dalam pembelajaran firman pada sore hari ini. Urapi setiap kami, bahkan yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan bersama-sama, haleluya. Lagi, haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara dimanapun berada, saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bagi orang Kristen, Paskah adalah penuh dengan lambang yang bersifat nubuatan karena menunjuk kepada Kristus Yesus. Di dalam perjanjian baru mengajarkan bahwa hari raya Yahudi merupakan bayangan dari apa yang akan datang. Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi, Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara terkasih, artinya bahwa hidup kita tidak hanya memikirkan makan dan minum saja, tetapi kita harus memikirkan kerajaan kekal, kerajaan surga, kerajaan yang akan datang di dalam kita menggapai satu kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita boleh belajar, kalau kita boleh pelajari di dalam Keluaran pasal 12 tentang Paskah, mengingatkan kita kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, dan kehendaknya bagi umatnya. Lalu apa makna tentang Paskah itu sendiri? Yang pertama, inti dari jiwa peristiwa Paskah adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua orang yang percaya. Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan orang-orang Mesir. Bukan berarti orang Israel layak di hadapan Tuhan, bukan berarti orang Israel mengasihi Tuhan, tetapi Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengasihi, bahkan melayakkan umat Israel, bangsa Israel melalui perjanjiannya. Di dalam Ulangan 7 ayat 8, Ulangan pasal 7 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Saudara terkasih, pemilihan bangsa Israel ditentukan, dimotivasi Allah sendiri oleh kasih-Nya. Mereka apalagi
Allah sudah berjanji kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah yang setia, Allah yang penuh dengan janjinya, janji yang iya dan amin, janji yang murni, memberikan janji yang yaitu sungguh-sungguh kepada bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hari ini kita boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, bagaimana Paskah dan Yesus Kristus yang boleh kita dengar, boleh memberkati kita, boleh menyelamatkan kita. Saya percaya itu bukan sekedar kemustahilan, tetapi itu rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam Efesus 2 ayat 8 demikian firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara dan saya harus menyadari kita diselamatkan bukan kerja keras kita, bukan usaha kita, bukan sesuatu hal yang kita kerjakan mendapatkan satu anugerah, tetapi ini semata-mata pemberian Allah. Artinya iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk menerima keselamatan itu sendiri, tetapi juga suatu tindakan yang terbit, yang timbul dari hati nurani kita sebagai orang percaya yang ingin mengikut Yesus dan mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iman percaya dengan sungguh-sungguh kepada Kristus yang tersalib dan bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman menjadi pertobatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita harus berbalik arah dari dosa menuju kepada apa yang diinginkan Tuhan, yaitu keselamatan. Yaitu berbalik arah, kita harus mengikuti jalan-jalan Tuhan. Karena iman yang menyelamatkan merupakan iman pertobatan. Iman yang membawa pertobatan. Iman termasuk ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya sebagai tuntunan hidup kita. Lalu hal yang kedua, makna dari Paskah itu sendiri, mari kita buka di dalam Keluaran 12. Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13 14. Demikian firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, darah yang dipercikkan kepada bangsa Israel, kepada kedua tiang pintu dan ambang atasnya, dimasukkan yaitu untuk menyelamatkan bangsa Israel yang taat, yang takut akan Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan anak sulung dari setiap keluarga dari kematian itu sendiri. Dan darah itu menunjukkan kepada penumpahan darah Kristus di kayu salib yang menyelamatkan kita dari kematian dan murka Allah terhadap dosa. Yang berikutnya, yang ketiga adalah makna daripada Paskah itu sendiri. Keluaran 12 ayat 27. Keluaran pasal 12 ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud
menyembah. Anak domba Paskah adalah sebuah kurban yang berfungsi sebagai pengganti anak sulung. Kurban ini menunjukkan kepada kematian Yesus Kristus sebagai ganti kematian orang percaya. Saudara, mari kita buka di dalam Roma 3 ayat 25a. Roma pasal 3 ayat 25a. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya artinya bahwa kematian adalah suatu pengorbanan. Kurban darah Yesus itu sendiri. Kematian itu untuk orang lain, tidak mati bagi sendirinya. Artinya bahwa Yesus tidak mati untuk dirinya sendiri, tetapi bagi orang lain, bagi semua orang yang percaya. Kematian itu bersifat penggantian, artinya Yesus mengalami kematian sebagai hukuman atas dosa kita, sebagai hukuman atas dosa manusia. Semuanya itu hasil dari kematian Yesus sebagai kurban untuk membuka peluang keselamatan bagi semua orang yang mau menerimanya, mau percaya, memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makna Paskah selanjutnya yaitu di nomor 4, yaitu Keluaran 12 ayat yang ke-5. Sekali lagi, Keluaran 12 ayat 5, demikian firman Tuhan. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Anak domba jantan yang akan disembelih harusnya tidak bercela, tidak cacat. Anak domba itu melambangkan ketidakberdosaan Kristus, Yesus, anak tunggal Allah yang sempurna. Yohanes 8 ayat 46, Yohanes 8 ayat 46, demikian firman Tuhan, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Siapapun kita, siapapun orangnya, bahkan imam-imam besar seperti Kayafas, Hanas, bahkan Pilatus, prajurit-prajurit Roma, orang-orang Yahudi, tidak bisa membuktikan kesalahan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Saudara terkasih, inilah yang menjadikan dasar kita menyembah, mengagungkan Allah, mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelima, makna daripada Paskah itu sendiri yaitu Keluaran 12 ayat 7 dan 28. Ayat 7 dan 28. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Lalu di ayat 28, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikian diperbuat mereka. Anak domba Paskah harus dimakan bersama dengan roti tidak beragi. Ragi biasanya melambangkan akan dosa, pelanggaran, pencemaran. Roti tidak beragi melambangkan pemisahan orang Israel yang keluar dari Mesir, yang dibawa keluar Tuhan dari orang-orang perbudakan orang Mesir, yaitu dari dunia dan dosa. Demikian sebagai umat Allah, kita ditebus, dipanggil, dipisahkan diri kita dari dosa, dari pencemaran dunia, untuk menyerahkan diri secara sepenuhnya kepada Allah saja.
Dalam perjanjian lama, pemisahan merupakan satu tuntutan Allah yang terus-menerus diharapkan supaya kita hidup kudus, hidup layak di hadapannya. Hidup berbeda dengan dunia. Ini yang merupakan alasan Allah dan cara Allah untuk menghukum dunia. Kita ambil contoh. Sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah sudah memberikan peringatan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap bangsa Kanaan. Mereka harus dimusnahkan. Nanti lebih jelasnya saudara bisa membaca di dalam Ulangan 20 ayat 16, 17, dan 18. Contoh yang berikutnya yaitu pembinasaan kota Yeriko. Hukuman Allah yang adil kepada bangsa yang amat jahat, yang melakukan banyak dosa terhadap Allah. Karena mencapai puncaknya, Allah menghukum yaitu kota Yeriko. Saudara bisa baca di dalam Kejadian 15 ayat 16, Ulangan 9 ayat 4 dan 5. Bahkan di pasal 9 di dalam Keluaran dikatakan orang Israel diperingatkan supaya tidak membanggakan jasanya, tidak membanggakan usahanya, tidak membanggakan kerja kerasnya. Lalu di dalam perjanjian baru Allah memerintahkan orang percaya untuk memisahkan diri dari sistem dunia yang sudah jauh melebihi yang Tuhan pikirkan, yaitu dunia yang rusak, yang tidak mau bertobat, supaya kita bertekun bahkan dalam keselamatan itu sendiri, menjaga kekudusan, menjadi umat yang layak, membangun persekutuan, membangun hubungan yang erat, karib dengan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, saya ulangi, 1 Timotius pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri. Kita harus menjaga, mengawasi diri kita. Apakah kita membuat sesuatu hal yang tidak berkenan? Apakah kita mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan? Supaya kita bisa menjaga, menyaring, kita punya filter, yaitu kebenaran firman di dalam hidup kita. Supaya kita menjaga diri kita sendiri. Hidup yang berkenan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, dan awasilah ajaranmu. Kita harus mengawasi ajaran apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, yang kita rekam, kita masukkan di dalam mungkin mindset kita. Bertekunlah dalam semuanya itu. Apa yang saudara kerjakan hari-hari ini, apa yang saudara perbuat hari-hari ini, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Ini tujuan Allah menciptakan kita, supaya kita hidup di hadapannya, berkenan di hadapannya, hidup kudus, supaya kita menjadi suratan bagi kemuliaan Tuhan, bagi nama besar Tuhan, suratan Kristus itu sendiri. Saudara terkasih, hari-hari ini kalau kita digoncangkan dengan pandemik COVID-19, bukan berarti membuat kita semakin takut, semakin gentar, semakin cemas, tetapi karena darah Kristus kita boleh dikuatkan. Melalui Paskah kita diingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Supaya lebih jelas, kita buka di dalam Lukas pasal 21 ayat yang 9, 10, 11. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa
dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Melalui darah Kristus inilah kita sudah ditebus, dibebaskan dari kutuk, dari segala penyakit, dari segala problema. Tuhan sanggup melindungi kita dari mara bahaya. Masih tetap di pasal 21 ayat 18-19, demikian firman Tuhan. Inilah perlindungan penjagaan Tuhan secara luar biasa. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Inilah penjagaan Tuhan, bukti janji Tuhan kepada umatnya yang percaya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Janji Tuhan, janji yang murni, sudah digenapi kepada kita semua sebagai orang percaya. Tidak ada melindungi, tidak ada menjaga, tetapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Melalui peringatan Paskah ini, saya mengajak kita semua bisa mengambil hikmahnya. Walaupun kondisi kita ini mungkin saya katakan belum stabil, masih kondisi labil. Karena ada COVID-19, ada pandemi COVID-19. Tetapi tidak membatasi kita. Baik itu waktu, gerak, ruangan. Tidak demikian membatasi kita. Tetapi karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Sehingga kita kuat, sehingga kita semakin melekat, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Apapun kita saat ini ada, goncangan apapun tidak menggoyahkan iman kita. Saya mengajak pada sore hari ini, saudara tetap bertahan, membangun hubungan kepada Tuhan, persekutuan secara intensif, secara sungguh-sungguh, betul-betul membangun satu hubungan yang melekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Harapan saya tetap berjaga-jaga, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak saudara untuk mengangkat satu pujian karena salibmu. Kau berikan hidup yang baru.
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih karena kasih-Mu kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh membentuk setiap pribadi kami, membentuk setiap karakter kami, dan bahkan memberikan satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami lewat pekerjaan, lewat kesehatan kami, bahkan lewat apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami percaya Kau buat berhasil. Ketika jemaat-Mu mengalami satu tantangan, masalah, problema, Engkau sendiri yang memberikan solusi jawaban itu sendiri Tuhan. Ketika jemaat mengalami kelemahan, Engkau sendiri menghiburnya Tuhan. Bahkan ketika jemaat mengalami sakit penyakit, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita akan arahkan hati kita. Kita terima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah saudara berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, kasih karunia daripada Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Dan kita akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.